Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat pagi hari ini di rumah masing-masing, kami dari tempat ini menyapa dengan penuh kasih dan mengatakan selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam Tuhan. Mari persiapkan hatimu dan pikiranmu. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini mengangkat tema tentang berdoa bagi bangsa kita. Biarlah Tuhan memberikan ketenangan di hati kita. Kita berdoa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak engkau dari tempatmu masing-masing. Sama-sama kita memanjatkan doa kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami dan pikiran kami menyembah Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhir Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah yang kami lakukan ini mengandung janji untuk hidup kami di sekarang maupun yang akan datang. Berkati kami Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu,
Kami beri hati kami berdoa untuk bangsa kami. Kami beri hati kami berdoa untuk provinsi yang kami cintai. Kami beri hati kami berdoa untuk kota kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kemenangan Tuhan atas kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu takut. Karena kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Lagu yang membangkitkan iman kami. Lagu yang membangkitkan iman kami. Roh kami Tuhan. Untuk percaya bahwa kami sudah menang. Kami menang di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau yang bersama-sama dengan lagu ini, kita percaya bahwa Tuhan akan terjadi atas hidup kita. Hallelujah.
Dimanapun pada saat siang hari ini kau berada, ketika kau mendengarkan live streaming ini, mari saya ajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan ini akan melawan kehidupan kita. Persiapkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini.
Kami patut bangga dan bersyukur dan berterima kasih buat satu kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan bagi kami pada saat hari Minggu ini Tuhan, untuk kami beribadah kepada-Mu ya Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing saat ini yang mengikuti ibadah Minggu ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu akan bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini dan memberkati seluruh kebenaran-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan sebentar Tuhan. Berkati dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang ada, oh Tuhan, di rumah masing-masing, dan dapat meneguhkan firman ini Tuhan bagi mereka semuanya ya Bapa, sehingga mereka tetap hidup Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan hidup mereka. Kuduskan kami semuanya pada saat siang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati kami dari awal sampai pada selesainya. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar? Semua ada sehat-sehat? Saya sebagai gembala sidang sangat rindu untuk kita bertemu, berkumpul seperti sedia kala dalam ibadah raya. Tapi mari saudara yang kasih, sekalipun kita berjauhan, tapi mari kita selalu tetap berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Pengharapan Bapak Gembala kepada semua jemaat Tuhan untuk tetap berdoa, tetap membangun hubungan mesbah doa di hadapan Tuhan, dan doakan Ibu Gembala agar Ibu Gembala dapat diberikan kekuatan dan kesehatan dan kesempurnaan yang daripada Tuhan, agar dia tetap kembali melayani Tuhan seperti sedia kala. Tema saya angkat pada saat ini adalah tenang. Dan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan, seluruh jemaat mendengarkan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-26, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah pada saat ini, firman Tuhan ini datang melawat saya dan saudara, dan saya mengangkat bahwa tema yang saya angkat adalah tenang. Mengapa saya angkat tema ini tenang? Karena pada saat-saat ini kita bisa melihat situasi-situasi keadaan yang sangat mencemaskan dan menakutkan. Kita bisa melihat dari berita-berita yang ada di dalam TV, ada banyak begitu ribuan orang yang sudah gugur dan meninggal oleh karena virus corona. Dan inilah yang mencemaskan seluruh bangsa. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan dalam kita menghadapi situasi seperti ini? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Kita melihat peristiwa ini dengan secara rohani, kita mengaminkan firman Tuhan, tidak ada yang gagal. Mari kita kembali, kita bertobat, datang kepada Tuhan, supaya kita bisa melihat ketenangan dalam hidup kita, dan tidak ada ketakutan yang kita perlu cemaskan dalam hidup kita, karena kita tahu kita adalah umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Jadi pada saat ini firman Tuhan datang melawat saya dan saudara. Kita baca di dalam ayat yang ke-26,
Dalam takut akan Tuhan adalah ketentraman yang besar. Berbicara tentang takut akan Tuhan, yang artinya bahwa kita selalu harus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan dan hidup selalu dekat kepada Tuhan dan hidup melakukan firman Tuhan. Bukan takut akan Tuhan lalu kita menjauh dari Tuhan, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, dan itulah yang akan membawa kita untuk apa? Untuk kita harus lebih lagi mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa inilah tujuan hidup Tuhan, untuk membawa setiap umatnya kembali kepada jalan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bagaimana apa yang menjadi keputusan pemerintah, itu sangat tepat, bahwa kita harus beribadah di rumah masing-masing. Yang mungkin selama belum adanya terjadi hal-hal seperti ini, kita jarang berkumpul dengan keluarga. Kita menghabiskan waktu-waktu kita yang ada untuk kepentingan-kepentingan daging kita. Bahkan kita selalu meninggalkan rumah, yang mungkin keluar malam pulang pagi, bahkan ada yang keluar pagi pulang pagi, sibuk dengan keadaan dunia, mengejar kesuksesan, mengejar prestasi. Saat ini Tuhan mau mengembalikan kita kepada keluarga, supaya kita bisa berkumpul kepada keluarga. Mengembalikan seorang suami sebagai fungsi imam dalam keluarga, yang akan membawa keluarga untuk lebih dekat kepada Tuhan, karena kita tahu saat-saat hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari yang penuh dengan masalah tantangan. Belum lagi kita akan menghadapi ke depan yang dikatakan mungkin krisis ekonomi, dan ini akan bisa terjadi sebab ini akan melumpuhkan semua kegiatan-kegiatan, sehingga kita tidak mampu untuk bergerak dan kita tidak mampu untuk lagi melakukan hal ini. Dan inilah yang pemerintah inginkan, supaya kita bisa memutus rantai daripada COVID-19 ini. Jadi kita tinggal di rumah untuk beribadah, mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan membuat hidup kita tenang. Sebab dengan hati yang tenang menyegarkan tubuh kita. Hari-hari ini banyak orang yang khawatir dan cemas. Tetapi setiap orang yang ada di dalam Kristus pasti hidupnya tenang. Setan tidak suka kita hidup tenang. Iblis tidak suka kita hidup tenang, damai, sukacita, bahagia. Iblis berusaha untuk merusak kebahagiaan manusia, seperti yang terjadi di dalam Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa. Dia iri melihat Adam dan Hawa, sehingga dia datang, saudara yang kasih, untuk merusak keluarga. Dan inilah tujuan iblis yang perlu kita pahami, saudara yang kasih, dalam hidup kita. Jadi saat-saat akhir zaman ini, Tuhan mau mengembalikan semuanya ini. Status dalam keluarga, suami sebagai imam dalam keluarga, istri sebagai penopang, tiang pendoa syafaat dalam keluarga, yang akan mendidik anak-anak, membawa anak-anak kepada jalan kebenaran. Setan tidak suka kita hidup tenang. Ia selalu membuat suasana yang kacau, membuat orang menjadi panik. Ini bukankah saat-saat ini seluruh umat yang ada di muka bumi ini menjadi panik menghadapi COVID-19 ini? Saudara tidak merasa kasihan kepada para relawan-relawan kita yang berusaha untuk menggagalkan semua virus ini, terutama kepada TNI, Polri, bahkan seluruh pemerintah dengan jajarannya, bahkan seluruh para dokter dan perawatnya saat ini bekerja keras untuk bagaimana cara untuk memutuskan rantai COVID-19 ini. Dengan itu pemerintah saat ini menganjurkan supaya kita tenang diam di dalam rumah, sebab di dalam ketenangan
bersama dengan Tuhan, kita mempunyai harapan yang luar biasa. Paulus berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jika kita dapat menguasai diri kita, kita menjadi orang yang tenang, berarti kita mampu untuk mengendalikan segala suasana yang ada di sekeliling kita. Kita tidak mudah terkecoh dengan hal-hal yang dapat melemahkan iman kita, tapi kita tenang dan bangkit untuk kita berusaha masuk di dalam hadirat Tuhan lewat doa kita, supaya kita bisa melihat karya Tuhan, campur tangan Tuhan dalam pergumulan kita ini. Sampai kapan Tuhan mengizinkan hal ini? Terletak kepada setiap kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita untuk selalu hidup berdoa di hadapan Tuhan. Tenang, karena orang tenang dapat merasakan kehadiran Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Orang yang tenang bisa mendengarkan suara Tuhan karena dia ada dalam komunikasi dengan Tuhan, dia ada di dalam hadirat Tuhan, sehingga dia selalu membuka telinganya untuk mendengarkan suara Tuhan. Orang yang selalu dekat kepada Tuhan adalah orang yang selalu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang ada dalam lindungan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan mau supaya kita ada duduk di dalam lindungan Tuhan, supaya kita bisa tenang dan menghadapi semua situasi keadaan ini, saudara yang kasih, sampai pada saat dimana Tuhan tentukan untuk kita lepas dari semua perangkap-perangkap iblis yang saat ini ditaburkan oleh iblis. Iblis datang hanya untuk berusaha untuk mengacau balokkan, merusak pikiran saudara, sehingga saudara tidak bisa berpikiran positif. Dalam kehidupan saudara, saudara hanya berpikiran negatif. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, saudara hanya berpikiran negatif karena bukan pikiran Kristus, tapi pikiran dunia. Jadi ada baiknya Tuhan melakukan hal seperti ini, supaya Tuhan mau supaya kita kembali kepada Sang Pencipta, bahwa Dia yang berdaulat atas semua kehidupan manusia di muka bumi ini. Kita hanya memohon belas kasihan Allah untuk menghentikan semuanya ini. Namun apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, selain kita hanya bisa memohon kepada Tuhan, namun Tuhan segala sesuatunya Tuhan yang menentukan. Sebab waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi pada saat ini saudara kasih, langkah-langkah apa yang harus kita saudara kasih lakukan untuk kita bisa hidup tenang? Yang pertama, kita akan tenang jika kita hidup, kita dekat dengan Tuhan. Kita bisa tenang jika kita hidup dekat dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, orang yang tenang, orang yang memiliki damai, tidak mudah terkecoh dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Sekalipun dalam kita menjalani hidup kita ini penuh dengan tantangan dan rintangan, bahkan jika perlu Tuhan, mungkin yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir. Ya, mari kita simak sudah yang kasih dalam firman Tuhan. Apa yang saat hamba Allah Sadrak dan Mesak dan Abednego menghadapi situasi seperti ini, dia tenang menghadapinya. Tuhan izinkan dia masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kita untuk masuk dalam perapian itu, berarti Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup saya dan saudara. Dan itu akan menjadi satu kesaksian bagi saudara. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Semua sepengetahuan Tuhan dan semua seizin Tuhan, Tuhan akan membawa kita untuk melihat kemuliaan-Nya. Ini yang perlu kita sadari.
Sebab belum tentu kita sebagai anak Tuhan akan tetap berjalan seperti mulus, seperti jalan tol. Tidak, saudara yang kasih. Kadang-kadang Tuhan akan izinkan kita untuk menguji iman kita, seberapa besar iman kita di dalam kita menghadapi situasi-situasi yang Tuhan izinkan dalam hidup saya dan saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita akan tenang jika kita hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita akan tenang jika kita mau diatur. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa apa yang pemerintah atur itu adalah baik adanya untuk saya dan saudara. Sebab pemerintah ini adalah wakil Allah. Dan kita harus melakukan apa yang diperintahkan. Kita harus melakukan. Jadi kita berikan diri kita untuk diatur dengan Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita, supaya kita bisa hidup dalam ketenangan. Yang ketiga, kita akan tenang jika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih, bahwa kita tahu bahwa hidup kita ini milik Kristus, kepunyaan Kristus. Saudara dan saya sudah dibayar lunas dengan darah Tuhan. Yang artinya bahwa kita adalah bagian daripada surga. Dan saat ini kita percayakan seluruh keberadaan hidup kita, keluarga kita, seanteronya kita percayakan, kita taruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Maka saya percaya bahwa saudara akan mengalami ketenangan sekalipun bumi ini bergoncang, saudara yang kasih. Kita tetap tenang. Seperti apa dikatakan Yesus pada saat berlayar bersama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba datang angin sakal menerpa perahu mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada badai itu? Tenang dan diam. Jadi saya kasih, dalam ketenangan kita bisa bertindak dengan hikmat Tuhan. Dengan tenang kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, dan mari saudara kasih, dalam saat-saat ini percayakanlah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Jangan ada kebimbangan, kekhawatiran, sebab itu akan merugikan engkau sendiri jika engkau bimbang dan ragu tentang kuasa Tuhan sampai pada detik hari ini. Yang terakhir, kita tenang akan jika kita hidup di dalam apa? Kebenaran. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan ada dalam hidup kita, dan hidup kita ada dalam firman Tuhan. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, kita adalah satu. Itu kata Bapa di surga. Jadi pada saat pagi hari ini, saudara, siang hari ini, firman Tuhan ini datang meneguhkan saya dan saudara. Saudara yang mendengarkan, berbahagialah engkau, dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupanmu, maka engkau akan mendapatkan ketenangan yang daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Firman Tuhan. Saya panggil pemain musik untuk tampil ke depan. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada pada saat siang hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan ketika kita ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan melindungi kita, menjaga kita dengan sangat luar biasa. Pada siang hari ini, mari kita rendahkan hati kita, berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk Kalimantan Utara, dan berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk kota kita tercinta Tanjung Selor. Mari bersama-sama angkat pujian kita dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berbelas kasihan atas bangsa kami, Tuhan. Kami mengangkat hati kami berdoa untuk bangsa kami. Berbelas kasihanlah ya Tuhan. Kami katakan shalom, shalom untuk bangsa kami. Terima kasih Yesus.
buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Katakan shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, shalom, Indonesia penuh damai. Mari satukan hati kita setiap kali berdoa memohon kerajaan Tuhan untuk kami laksanakan. Berdoa agar anugerah Tuhan tercurah atas kota kita, atas provinsi Kalimantan Utara yang kita cintai, dan tempatmu di rumah masing-masing di mana Engkau menyaksikan program ini. Engkau mengangkat hatimu berdoa dan menyembah. Terima kasih Yesus. Buat damai tunggal hatimu, buat damai tunggal hatimu, buat damai tunggal hatimu, yang baru penuh. Doa buat damai Tanjung Selor, buat damai di Tanjung Selor, buat damai di Tanjung Selor, buat damai di Tanjung Selor, Tanjung Selor.
Bapa, kami datang kepadamu Tuhan pada kesempatan yang indah ini yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami menghampiri hadirat-Mu. Kami selalu merindukan dan mendambakan Tuhan campur tangan-Mu dalam segala sesuatu yang kami hadapi pada saat-saat ini, khususnya bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa mata-Mu tertuju kepada bangsa kami. Engkau Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan karya-Mu bekerja yang menjadi pengharapan kami pada saat-saat ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya. Berkati para menterinya. Berkati Tuhan Yesus para aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, Tuhan Kau berkati. Baik itu Tuhan para dokter dan perawat-perawat yang Tuhan Yesus menjadi garda depan Tuhan Yesus untuk menanggulangi seluruh Tuhan peristiwa-peristiwa ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan yang tetap melindungi dan menjaga, memberkati mereka Tuhan. Oh, pagari mereka semuanya, berikan mereka kekuatan dan kesehatan bagi mereka Tuhan, dalam mereka berjuang untuk Tuhan Yesus kesejahteraan seluruh bangsa kami Indonesia, mulai daripada pusat sampai kepada provinsi sampai kepada daerah-daerah. Tuhan Engkau berkati kami semuanya, khususnya Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Kalimantan Utara ini ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menjaga dan memberkati Kalimantan Utara bersama dengan Kabupaten Bulungan ini ya Bapa. Pengharapan kami ya Tuhan hanyalah kepadamu. Engkau yang dapat melindungi Tuhan kehidupan kami semuanya, segala penduduk yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini ya Bapa. Tuhan memberkati kami semua. Kekuatan kuasa-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan ini yang menjadi pengharapan kami setiap saat Tuhan. Kehadiran-Mu kami dambakan setiap saat dalam kehidupan kami semuanya Tuhan, yang ada di Kaltara ini Tuhan, dan ada di Bulungan ini ya Bapa. Tuhan Yesus terima kasih. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti program ini ya Bapa dalam ibadah Tuhan Yesus minggu ini ya Bapa. Tuhan Kau berkati mereka, keluar masuknya mereka dari rumah mereka Tuhan, lindungi jaga mereka semuanya. Dan biarlah Tuhan selalu mereka hidup Tuhan Yesus mengutamakan Engkau Tuhan dalam setiap hari-hari hidup mereka. Tuhan Yesus terima kasih. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa, hamba hanya bisa memohon belas kasihan-Mu Tuhan kepada bangsa kami, bangsa Indonesia, bersama dengan Kaltara ini Tuhan, bersama dengan Kabupaten Bulungan. Tuhan Yesus terima kasih. Ini doa kami, ini harapan kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan namakan ibadah kita pada siang hari ini. Cuma Tuhan yang mendengarkan hatimu dan kita akan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
berkat anugerah dan kasih karunia Tuhan yang melimpah kami nikmati dalam sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu yang dapat meneguhkan iman kami dalam kami melangkah dalam hari-hari hidup kami ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kami pada saat ini. Mari Engkau tadakan tangan-Mu. Hai Jemaat Tuhan semua yang ada di rumah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, shalom semuanya.